Yang pertama mengenai bagaimana ia melihat atau memberikan pandangan dan ya recall kembali yang lalu-lalu, seperti tadi ada simbol-simbol yang kurang-kurang dan lain-lain. Lalu juga tadi lihat bagaimana mungkin apakah ada tindakan apabila banyak yang tadi pelanggaran dan lain-lain dari etika jurnalistik. Lalu tadi dari Ibu Ika, bagaimana mungkin kehadiran civil journalism yang memang memburu konten dan bahkan merubah sosial media menjadi pusat informasi. Lalu juga apakah ada distorsi secara algoritma. Terima kasih. Baiklah, saya coba ini ya nanggapin. Yang pertama dari soal meme ya. Gini, kalau di foto jurnalistik biasanya kalau foto-foto lama itu menjadi kekayaan arsip foto ya, arsip kita untuk memperkaya kalau kita bikin artikel atau berita. Tapi di era media sosial kayak gini, ini agak susah. Bahkan sebelum era media sosial ya, sebelum banyak medsos, di era internet, ketika kita mempublikasikan apapun di internet, udah. Itu artinya apa? Kita harus sadar bahwa apapun yang kita publikasi itu bisa disalahgunakan orang. Itu. Nah, terus tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita adalah jadi kita memberitakan sebenar-benarnya apa yang kita publikasi itu udah benar sebenarnya. Sedangkan mengenai kalau itu mungkin dipakai orang lain untuk apapun lah, kejahatan atau mungkin untuk hal-hal yang buruk, itu sebenarnya udah bukan tanggung jawab kita, karena itu udah dihitung. Tapi kita sebagai pemilik atau mungkin sebagai pemilik awal dari konten-konten itu, kalau tahu kita loh itu disalahgunakan orang, sebenarnya kita punya hak untuk minimal mensomasi atau memperingatkan orang itu. Kamu menggunakan foto-foto ini loh, nggak bisa lah. Dan itu ada jalur hukumnya sebenarnya. Nah, cuman masalahnya terkadang kalau kita ngurusin kayak gitu tuh capek, Mas. Terkadang kita yang punya foto ya, wartawan, fotoku dijadiin kayak gini. Waduh, gimana ya? Selama itu tidak berdampak pada konsekuensi hukum dan macam-macam, terkadang biasanya kita yaudahlah, biarin lah. Kan itu tanggung jawab dia kan, sebagai ini ngambil foto-foto orang, nyomot orang. Kalau di media itu kita juga nggak bisa sembarangan nyomot foto orang loh, karena ada hak cipta. Jadi kita ngomongin foto ini sebagai karya hak cipta, dan kita nggak bisa sembarangan. Kalau kita misalnya butuh foto apa, kita googling, ngambil fotonya nggak bisa. Jadi kita harus tahu sumber fotonya itu jelas. Kalaupun misalnya kita googling, kita nggak punya foto, kita googling, cari di Google, dapat fotonya. Kalau kita mau pakai, paling enggak kita harus riset dulu. Ini foto siapa? Foto siapa? Kalau orangnya bisa dikontak, yaudah kita hubungi. Boleh nggak fotomu saya pakai yang gini-gini? Kalau orangnya nggak bisa kontak, minimal kita menyebutkan sumber foto kita. Yang sebenarnya banyak sering terjadi yang dipakai adalah ini, ketika ada peristiwa yang menarik di suatu daerah yang cukup jauh atau terpencil, itu kan terkadang akses wartawan susah ya. Akses wartawan susah, terus kemudian ada orang di daerah situ yang mengupload di media sosial. Kebetulan dia memotret upload di media sosial. Nah, kalau yang zaman sekarang medsos tuh dicopot aja nama dia, di repost atau mungkin di screenshot tanpa menjelaskan. Kalau media yang benar itu enggak. Jadi kita tahu, oh ini ada foto ini tentang ini. Padahal kita lagi nyari. Kita harus berusaha kontak pemiliknya. Kita harus berusaha mengontak pemiliknya. Begitu ketemu, boleh nggak saya pakai fotomu untuk bahan pemberitaan kayak gini-gini. Nah di situ kita bisa negosiasi. Bahkan terkadang, oh boleh aja. Tapi kan masa saya nggak dapat apa-apa. Ya udah, saya kasih kompensasi. Gitu. Kita mengenal ada yang namanya citizen journalism ya. Nah, citizen journalism itu, nah di sini yang di Indonesia itu aturannya itu belum jelas. Citizen journalism, sejauh mana sih tanggung jawab dia kan? Karena kalau kita sebagai insan pers, kita jelas, kita ada undang-undang pers
pers, ada kode etik, dan ada dewan pers. Dewan pers itu, dia kan sekarang, apalagi sekarang ada dewan pers menerapkan namanya ini apa? Standar kompetensi wartawan, SKW, dan itu ada ujiannya. Jadi wartawan itu ada 3 kompetensi: wartawan muda, madya, dan utama. Ini ada tesnya, ada ujian untuk bisa jadi wartawan muda, utama. Dan ini semua terdata di Dewan Pers dan standarnya sudah jelas. Kalau misalnya kita ikut ujian dan kita sudah punya kompetensi itu, jadi kita sudah dianggap memiliki kecakapan seperti sesuai jenjangnya itu. Dan itu semua terdaftar. Nah, ini tujuannya apa? Ini untuk membedakan dengan wartawan abal-abal. Atau istilahnya ada yang dulu bilang BTS, wartawan tanpa surat kabar, atau wartawan bootleg, atau apa macam-macam lah, gitu kan. Nah, sekarang antisipasinya ini kenal. Sekarang gini, kadang-kadang kalau misalnya instansi atau pejabat itu ketika didatangi orang aku wartawan gitu kan, udah takut kan. Nah, itu bisa minta, kamu benar wartawan, benar. Wartawan udah tersertifikasi Dewan Pers belum? Itu bisa dicek. Namamu siapa? Kamu wartawan, misalnya wartawan apa? Wartawan muda, madya, atau utama? Kita buka websitenya Dewan Pers, masukin namanya. Kamu nggak ada, kamu belum ada nih, kamu belum bisa disebut wartawan yang tersertifikasi. Jadi medianya juga bisa gitu. Media juga ada sertifikasinya. Benar nggak kamu wartawan? Udah perusahaanmu apa? Ini belum terdaftar di Dewan Pers. Jadi kalau ketika ada konflik terkait pemberitaan, dia nggak bisa diselesaikan oleh Dewan Pers. Karena Dewan Pers hanya bisa memfasilitasi semua yang terdaftar di Dewan Pers. Di Indonesia itu dari ribuan yang tersertifikasi. Dan sekarang mungkin ini nanti lanjut sekalian ya dengan pertanyaan kedua tadi kan, soal apa pelanggaran etika ini seperti apa. Jadi gini, ketika ada konflik terkait pemberitaan pers, itu Dewan Pers yang berwenang. Jadi bukan langsung dilaporkan ke polisi. Nah, tapi Dewan Pers hanya berwenang menyelesaikan atau memfasilitasi penyelesaian masalah terkait pemberitaan pers yang perusahaan dan wartawan itu sudah terdaftar, udah diakui Dewan Pers. Jadi gini, kalau tadi yang dibilang bahwa banyak media-media mungkin mainstream banget yang melakukan pelanggaran, jadi anggapnya gitu. Nah, silakan dilaporkan ke Dewan Pers. Jadi ada pengaduan di website Dewan Pers, ada pengaduan Dewan Pers. Jadi itu nanti akan ditelusuri, benar nggak apa yang diajukan ini, benar nggak, ini pelanggaran, ini benar nggak. Nah, nanti Dewan Pers akan menegur, paling nggak mengkonfirmasi dulu, ini loh kamu diajukan oleh orang ini, kamu seperti ini, benar nggak? Nah, itu nanti tindakannya apa Dewan Pers di situ. Nah, nggak cuma itu, kalau misalnya dianggap salah, Dewan Pers bisa mencabut tadi sertifikat kompetensinya dia. Dan itu nggak cuma pemegang sertifikat, tapi pengujinya juga kena. Jadi ini wartawan itu kalau sudah terdaftar di Dewan Pers, dia kan akan ikut uji kompetensi kan. Misalnya jadi wartawan muda, madya, dan utama. Dan ini ada pengujinya kan. Kebetulan saya sudah wartawan utama dan saya juga memegang sertifikasi penguji. Jadi saya kalau misalnya ada orang mau uji kompetensi, terutama jurnalis foto, saya bisa jadi pengujinya. Nah, suatu saat kalau misalnya saya udah uji dan meloloskan orang, misalnya udah kamu dapat sertifikat wartawan foto muda, udah. Suatu saat dia ini melakukan pelanggaran etika dan dinyatakan oleh Dewan Pers bahwa kamu melanggar loh, dia dapat sanksi. Nggak cuma dia, kamu dulu yang meloloskan ujianmu siapa? Pengujinya juga kan. Sebenarnya sekarang cukup tegas aturannya. Jadi nggak cuma itu, pengujinya siapa? Nanti dia akan dilihat mulai dari teguran sampai dicabut sertifikasinya. Begitu. Kalau ini yang terafiliasi dengan Dewan Pers ya, udah resmi di Dewan Pers seperti itu.
Jadi kalau teman-teman di daerah itu, kita tahu lah, wartawan-wartawan yang di daerah, yang di pelosok-pelosok itu kan, mereka nggak punya background pengetahuan jurnalistik ya. Mereka kan kadang siapa aja tiba-tiba, apalagi sekarang media online, gampang banget kan bikin, tahu-tahu dia ngapain mau jadi wartawan media online gitu kan. Terus ketika ada aturan harus sertifikasi Dewan Pers, mereka ikut. Dan waktu ujian sertifikasi itu kalau di daerah, waduh, unik-unik ceritanya. Jadi ada yang berusaha menyuap pengujinya dan macam-macam. Jadi ketika pengujinya datang ke sana pun, kita dijemput, kita ditraktir dan macam-macam. Kayak usaha-usaha itu banyak banget. Jadi kalau misalnya, ya makanya tadi ketika mereka nanti melakukan pelanggaran, nggak cuma wartawan yang kena, pengujinya juga. Pengujinya dapat, kita selalu dinilai juga sebagai penguji ya, penguji kompetensi. Itu salah satu ininya Dewan Pers tadi ya. Begitu pelanggaran, ya pelanggaran etika itu ke Dewan Pers tadi. Terus ya mungkin langsung ke yang ketiga tadi, soal kehadiran konten kreator, algoritma medsos dan begini. Ya ini bedanya media mainstream atau arus utama dengan media sosial. Kalau media sebagai media arus utama itu kan kita berpedoman pada undang-undang pers, kode etik, dan kita terapkan di Dewan Pers. Kita ada lembaga yang mengawasi, mengatur, dan semuanya itu. Jadi kalau ada apa-apa, saluran pengaduannya jelas. Terus kalau media sosial ini yang kita nggak bisa kontrol media sosial soalnya, kecuali yang punya aplikasi. Jadi gini, kenapa media, kalau misalnya kita berkonflik dengan media arus utama itu lebih gampang. Kenapa? Karena udah jelas penerbitnya siapa, ya kan? Kantornya di mana. Kalaupun misalnya kita keberatan, kita bisa sampaikan. Kalau di media sosial, kita keberatan dengan orang bikin konten kayak gini yang merugikan kita kan susah kan? Padahal kita cuma bisa komen di situ kan. Tapi komen di situ, apalagi sekarang ada namanya buzzer dan macam-macam. Waduh, makin repot. Jadi ya itu tadi, kalau bagi saya ya, saya sarankan media sosial itu bukan sebagai sumber informasi yang ini yang bisa dipercaya. Itu hanya sebagai informasi awal, bukan sesuatu yang harus diyakini kebenarannya. Meskipun di situ benar, kalau itu benar, ya udah, alhamdulillah. Tapi informasi awal tetap kita harus cek dan cross check. Jadi kecuali atau beberapa sekarang ya, meskipun ada media arus utama, tapi perusahaan-perusahaan pers ini juga punya akun media sosial, ya kan? Termasuk Kompas itu punya akun media sosial banyak, di semua media sosial punya, Facebook, Instagram, Twitter punya. Karena fungsinya apa? Karena ya ini kan kalau kita melihat, kita juga nggak bisa memusuhi media sosial. Karena ini salah satu cara efektif untuk publikasi juga dan untuk pembelajaran ke netizen. Jadi kalau misalnya ada info kecelakaan kayak gini, wah kita harus bikin ini beritanya benar. Nah beritanya itu kita link, kita taruh di media sosial. Jadi kalau kita mau tahu info media sosial yang benar yang mana sih, ya kita lihat aja akunnya. Kalau akunnya, wah ini akunnya nggak jelas. Oh ini akunnya misalnya, ini punya Detik, ini punya Kompas, ini punya Tempo. Nah itu bisa. Kita bisa percaya. Kenapa? Karena kita buat konten itu ada kode etiknya, gitu loh. Kalau media mainstream itu kan kita ada kode etik, kita nggak akan sembarangan. Beda dengan medsos. Seperti kasusnya kayak gini. Kalau ini dulu sempat dibahas di Dewan Pers lama. Kita tahu podcastnya Deddy Corbuzier itu, ya kan? Itu kan ramai banget. Yang nonton banyak banget kan? Cuman dia kan bukan institusi media, ya kan? Deddy Corbuzier itu viral dan macam-macam, dan dia udah hampir kayak media ya. Mungkin lebih berani daripada media. Tapi dia bukan
bukan institusi media. Nah, makanya dari itu dia ini sangat bahaya. Kalau dia bermasalah, dia langsung berhadapannya dengan pidana, dengan pas hukum, dan dia tidak bisa melalui jalur Dewan Pers. Nah, dulu pernah. Jadi waktu Dewan Persnya yang lama, ketua Dewan Persnya Bu Nini Rahayu, sekarang kan Pak Komarudin ya. Nah, itu beliau pernah cerita. Jadi Deddy Corbuzier itu pernah pengen mendaftarkan perusahaannya itu ke Dewan Pers. Jadi, loh kamu nggak bisa, kamu bukan institusi pers. Karena syarat perusahaan pers itu jelas bahwa pimpinannya ada gini, bahwa ada wartawannya, minimal pemimpin redaksinya ada, itu harus wartawan utama. Itu ada syaratnya. Sedangkan dia nggak bisa memenuhi syarat kan, ditolak. Kamu bukan institusi pers. Nah, waktu itu kita juga tahu bahwa kenapa dia ngotot pengen masuk terdaftar di Dewan Pers. Ya karena misalnya kalau ada apa-apa, dia gampang. Kalau ada apa-apa kan nggak bisa langsung laporin polisi kan. Karena Dewan Pers itu ada kerjasama dengan polisi, ada MOU ya. Kalau ada sengketa tentang pemberitaan pers, Dewan Pers dulu. Jadi Dewan Pers dulu akan lihat, oh ini sengketanya, oh ini permasalahan etika gini-gini. Bisa diselesaikan dengan gini, permintaan maaf, atau mungkin ada ralat dan macam-macam. Tapi kalau misalnya udah mengarah ke pidana, Dewan Pers baru ngomong, ini sudah di luar istilah kewenangan pers, silakan polisi. Nah, sedangkan kayak kasusnya Deddy Corbuzier itu, karena dia bukan institusi pers, kalau suatu saat dia bermasalah, itu langsung berhadapannya dengan hukum. Nah, itu yang membedakan ya, medsos dengan institusi pers. Begitu. Jadi kalau teman-teman misalnya di medsos, kalau lihat aja akunnya. Siapa yang mengekspos? Siapa yang ini? Kalau misalnya itu akun dari media mainstream, ya kita bisa ini lah, bisa percaya. Karena kita kode etik dasarnya itu. Tapi kalau orang biasa, bahkan seperti Deddy Corbuzier itu, dia kan nggak punya kode etik. Asal viral aja sebenarnya. Dan justru itu di Indonesia, dimanapun yang lakukan kayak gitu. Karena masyarakat mau, wah ini gimana ya? Jadi memang tugas berat institusi pers. Tapi gini, kalau dulu waktu awal-awal medsos kan orang kayak gitu kan. Orang bahkan mengejek-ngejek, wah media mainstream ini udah dibayar pemerintah dan macam-macam. Tapi kalau sekarang ini, karena sudah terlalu gaduhnya media sosial, banyak hoax dan macam-macam, orang kembali sadar bahwa cari informasi yang benar mana, balik lagi ke media mainstream. Karena dia konsisten dari dulu, nggak cuma viral sensasi hilang gitu kan. Itu yang kalau kita lihat di situ, kalau kita sebagai orang media ya gitu. Dulu awalnya gitu. Taruhlah kemarin, kalau saya mau cerita dikit ya, waktu kemarin demo Agustus, itu kan ramai banget, ya kan? Ramai banget. Ini kenapa tiba-tiba ada isu ini kan? Waktu awal itu kan anggota DPR ya, karena gaya hidupnya dan macam itu jangan kan maksudnya yang dimasalah. Terus tiba-tiba nyerang polisi dan macam-macam. Terus ada ini ada akun medsos yang bilang, ini media mainstream kok nggak memberitakan ya? TV mana ya kok nggak memberitakan? Itu kan dia asal ngomong. Padahal kalau dia melihat, baca misalnya media ini dan dia lihat TV, itu diberitakan semua. Tapi kenapa? Ya karena dia ingin bikin gaduh. Akhirnya orang di situ ditambahin nggak komentar, iya nih, ini TV udah pada dibayar, gini. Ya kan? Padahal kan, kamu ngomong gitu, kamu lihat TV-nya nggak? Misalnya, iya nih, misalnya Kompas sering banget. Kompas ini corong pemerintah. Kamu baca Kompas nggak? Enggak. Nah, kenapa bisa ngomong gitu kan? Ya kemarin ramai itu yang banyak diserang itu adalah betul grupnya Kompas. TV yang waktu itu rajin nayangin berita demo itu kan Kompas TV. Tapi di situ dibilang, ini Kompas TV dibayar oligarki gitu. Untuk ini, jadi untuk mengacaukan pemerintah. Aduh, repot juga kan? Kita nggak memberitahu kan, dibilang dibayar pemerintah. Kita memberitahu kan, dibilang juga dibayar oligarki untuk bikin kacau. Aduh, ya itu kan media sosial. Jadi di situ. Ya mungkin begitu, mungkin ada yang kurang jelas kan. Oke, applause dulu buat kita semua.
sudah terbatas dan kita sudah tadi masuk waktu zuhur ya. Kita alhamdulillah sudah selesai di sesi pertama. Nanti mungkin kita istirahat dulu, ke sholat, lalu juga nanti ada konsumsi yang sudah disiapkan oleh panitia. Nanti kita masuk lagi ya pukul 1 ya, lanjut ke sesi kedua yang tidak kalah menarik juga dari materi pertama kita semuanya. Baik, Iwan mau ada closing statement? Gini aja, di era sekarang medsos dan rame ini, ya saya cuma berharap teman-teman bisa membedakan mana konten misalnya benar. Ya seperti tadi udah bilang kan beberapa, gimana kita mau nyari yang benar seperti apa. Dan kalau teman-teman di sini ada juga yang aktivis medsos atau mungkin akan mau ini bikin konten-konten untuk medsos, ya sebaiknya jangan teman-teman juga bikin gaduh. Jadi teman-teman juga tahu etika, ada etika. Meskipun teman-teman nggak punya kode etik ya, tapi paling nggak kan belajar jurnalistik ini tadi udah diajarin kode etik kan. Ya kira-kira mengarah gitu. Kalau teman-teman nanti jadi citizen journalism, ya udah citizen journalism yang punya etika seperti jurnalis beneran. Itu aja. Terima kasih. Oke. Baik, close dulu. Baik, terima kasih Iwan atas materi sesi yang sangat luar biasa. Jadi intinya kita berpesan bahwa media sosial itu sama dengan ya media nyata kita. Maka kita tidak boleh seenaknya mengunggah ataupun berbuat kegaduhan apapun gitu. Baik, ini ada sedikit kenang-kenangan Pak Iwan. Nanti akan diberikan oleh Pak Edi. Kemudian yang lain teman-teman, saya hari ini kemarin dikabari Pak Edi masih di bandara saya di Babis Pemotretan di Aceh ya kan, di Pulau Sulawesi di perempatan gas. Karena dulu saya menjadi fotografer jurnalis ya, sekarang saya lebih banyak ke fotografer komersial. Jadi karena 2024 kata tutup Pak, kata tutup. Jadi tapi saya sudah memulai menjadi fotografer komersial sejak 2010, dipakai Pertamina dari 2010 sampai sekarang masih dipakai. Jadi bukan foto saya hebat karena ada yang kenal aja. Jadi foto-fotonya banyak teman-teman fotografer yang hebat, tapi mungkin akses dan link atau jaringan mungkin saya lebih dipercaya karena komunikasi. Saya akan membahas tentang fotografi smartphone. Iya, hari ini kita bahas. Boleh saya mirip ya ini? Membahas fotografi smartphone. Teman-teman sudah ada smartphone ya semua ya? Wah, pasti ada. Ini yang paling enak gitu loh. Jadi menjadi fotografer paling enak sekarang ya kan, paling mudah itu smartphone. Saya pun ketika liputan, saya masih jurnalis juga, tapi sering dikasih liputan tapi sering bawa smartphone. Karena kalau besar-besar, nah kalau Mas ini Mas Iwan kan sering bola gitu-gitu, oleh saya besar-besar. Saya kalau dulu bawa yang besar-besar itu lensa tele sampai 400, 800, nggak pernah mau. Karena pasti 2 hari dicetak. Karena kita tidak ada asisten ya. Kalau di luar negeri itu kan ada asisten yang bawa-bawa. Nggak tahu kalau Kompas ada nggak Mas asistennya? Nggak ada kan? Kalau kita ya jurnalis di Indonesia, foto jurnalis bawa lensa sendiri, motret sendiri, ngirim sendiri ya. Kalau yang di luar kan lebih enak. Saya tagline-nya ada banyak cerita dari sebuah genggaman. Wah, keren ya kan? ChatGPT ya, keren ya. Iya. Ini saya apa ya? Saya tanya ChatGPT, yang keren temanya apa? Ini aja. Oh iya dah, makasih ya ChatGPT. Nggak puas kan kita
dilakukan dengan smartphone, ya saya mengambilnya dengan smartphone. Tapi kenapa kok aneh ya kelihatannya ya? Ternyata itu dibalik fotonya. Ya. Itu kan fotonya dibalik. Jadi enaknya smartphone yang kita miliki, kita nggak usah pasang-pasang lensa dulu. Terus mana kameraku di koper ya, Pak. Kalau Pak Pramugari mau ngambil kamera di koper, saya mau motret di bawah ganda, nggak bisa. Udah diburu-buru orang ya. Tapi kalau kita memakai smartphone, kita bisa apa aja kita lakukan. Saat turun, ini kebetulan pas ada genangan, nah, kita motret. Ini banyak terjadi, foto-foto ini banyak yang melakukan, apalagi yang muda sekarang. Ini foto-foto yang seperti ini ya, trennya sebenarnya sudah lama, tapi kan tren itu selalu berganti-ganti. Yang berikutnya adalah sebuah ya foto iseng-iseng aja kok, menarik, ada langitnya biru, kemudian bendera yang warna merah putih, kontras warnanya, dimensi ataupun posisi warnanya juga masuk. Next. Nah, ini hanya sebuah pengunjung di sebuah hotel, kalau nggak salah di Padang. Nah, ingatnya ya ada itu kan backgroundnya itu masjid Padang, backgroundnya itu masjid Padang. Tapi ya ada hotel di sini ya, kita ngambil di situ. Oh, ada orang lagi ini pakai handphone. Tapi kalau pakai kamera ya, wah, kita harus ngambil kamera dulu, keburu orangnya pergi. Tapi kalau pakai handphone kita bisa langsung cepat. Yang satunya lagi jalan-jalan, ini gedung pokoknya gedung di Jakarta ini Pak ya, saya lupa gitu ya. Iseng-iseng aja. Yang kita tidak ada kegiatan pemotretan di situ. Satu-satunya yang bisa lolos adalah handphone. Kalau masuk gedung, saya ingat gedung PUPR. Ini adalah gedung PUPR. Kalau ke sana kita masuk, belum tentu bawa kamera pasti darahnya mau apa. Ini bukan dalam rangka liputan, soalnya saya cuma iseng waktu itu nemenin, kalau salah ada wawancara sama ibunya Pak Basuki, iseng aja. Itu bisa dilakukan semua orang, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Next. Nah, tadi saya sempat menyimak bahwa kita sudah bisa menjadi fotojurnalistik, tapi belum tentu bisa menjadi fotojurnalis. Tapi mengaplikasikan foto-foto itu seperti fotojurnalistik bisa. Yang jelas harus ada ceritanya. Momen adalah penting. Misalnya kita naik bajai, ini waktu saya naik bajai sama Mas Imam Pak, ya kan? Saya kebiasaan kalau dari PP ke Tanah Abang dulu sering naik bajai ya Mbak ini ya. Kita naik bajai, ini foto yang waktu itu naik bajai sama Mas Imam. Cepat. Coba bayangkan kalau 10 tahun lagi bajai dilarang di Jakarta. Apalagi becak sudah nggak ada. Tapi bajai dilarang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Siapa yang dapat fotonya? Saya masih menyimpannya. Padahal ini foto 5 tahun yang lalu kalau tidak salah. Waktu kita masih di sini mungkin 5 tahun lalu lebih. Itu kita yang harus peka terhadap keadaan. Setelahnya ada foto tentang orang berenang. Ya saya iseng-iseng aja, nggak kenal orangnya, tetap saya foto. Itu ada di kolam renang dan semuanya pakai. Jadi kalau kita menjadi fotografer itu tidak harus menggunakan kamera yang sekarang yang besar-besar, yang ribet-ribet, yang mahal-mahal, apapun bisa dilakukan. Next. Nah, ini adalah hobi saya. Sebenarnya hobi saya itu cuma ini loh.
Yang lain itu tidak, itu cuma iseng-iseng aja. Hobi fotografi saya ada soal makanan. Tadi Pak Edi nanya, apakah saya pernah waktu itu sakit opname? Iya, saya 8 hari di opname dan 5 bulan saya tidak bisa berjalan karena gejala stroke. Akibat dari apa? Karena saya adalah pecinta makanan dan saya sering konten makanan, food vlogger. Jadi kalau saya lebih senang sekarang disebut sebagai food content daripada fotografer sebenarnya, karena makanan sih. Jadi kalap dan saya ingin menyanyi Pak Bud dan Leonardo, tapi sebelumnya dulu aja. Dalam memotret makanan kita juga bisa kombinasikan macam cara. Memang saya waktu itu menenteng kamera ya, tapi ini memotretnya semuanya pakai handphone. Gitu. Kira-kira yang kelapa itu kita fotonya di mana? Tuh, gimana? Saya tahu di atas. Gimana tuh? Ibarat bunga itu gimana? Nah, ibarat bunga itu ada ikon apa itu? Padahal di kuburan juga ada bunga itu. Kita bisa ngomong itu di kuburan gitu. Itu saya betulkan juga gitu. Itu di mana Mas? Di kuburan, benar itu di sawah kuburan. Tapi itu benar. Tapi kuburan nggak mungkin udah tukang kelapa muda. Ada Bu? Oh ada gitu, saya gojekin Bu. Kelapa muda kalau kita di kuburan, saya mau foto pakai bunga. Bisa banget. Itu pakai handphone. Yang di sebelah pojok atas kanan itu saya masuk di dapur apa kira-kira, ada yang pernah tahu? Ada yang pernah ke sana? Gudeg apa? Gudeg Pawon. Gudeg Pawon itu hanya buka jam 10 malam. Sampai jam berapa? Sampai kenyang. Sampai kenyang. Kalau nggak kenyang kita pulang kan. Sampai dia bukanya jam 10 sampai kenyang di Jogja. Jadi kalau mau makan gudeg ada di Pawon, ya di Jogja, di Gudeg Pawon itu. Ngapain kita kan ke Pawon orang ya aneh-aneh sih sekarang. Makan gudeg aja harusnya kan kita udah sediakan ruang tamu, masih aja kali yang di dapur gitu. Ya memang untuk foto enaklah kasihannya. Dan itu semua ini adalah karya-karya menggunakan smartphone. Smartphone apa yang bagus? Ada yang tahu? Smartphone yang paling bagus? Apa? Adalah smartphone yang kita miliki. Benar kan? Kalau iPhone kalau kita nggak punya gimana? Next. Ini. Jadi saya memang lama. Saya 2002 sudah masuk Jakarta dan terhitung 20 tahun lebih saya menjadi fotojurnalis. 25 tahun berarti 23 tahun sekarang. Saya masih 17 Jadi saya 23 tahun begitu menginjak Jakarta langsung menjadi fotojurnalis. Kemudian ada macam-macam fotografer yang kita kadang salah tangkap, salah ngerti. Ada yang tahu fotografer itu sebenarnya cuma ada 3 kategori. Ada yang tahu? Udah atau tulis kok nggak tahu. Oke, sampai jurnalis. Oke, kalau sampai jurnalis, apa yang disebut amatir? Ada yang tahu amatir? Oh, masih yang potret nih, bla amatir dia ngalamin jalan amatir, amatiran. Itu apa? Bukan profesi tapi sebagai hobi. Intinya? Jadi dia moto tidak untuk diperjualbelikan. Oke, ada yang lain? Tidak memiliki pesan. Tidak memiliki pesan. Oke. Nggak dibayar. Oke. Tidak ada hasilnya. Oke. Itu
kobong, oke, ada itu amatir loh. Nah, zaman sekarang masih ada yang kebakar ya? Wah, kobong lalu, kobong. Itu orang Jawa, kobong itu terbakar. Amatiran. Jadi amatir betul ibu tadi. Kita kadang salah kaprah, orang menyebut orang itu amatir itu salah kaprah. Padahal amatir itu adalah orang kaya. Fotografer yang mendedikasikan untuk memotret, gitu kan? Dia memiliki hasil karya, ya kan? Tapi dia dengan uangnya dia untuk foto. Jadi dia motret untuk dia punya duit buat motret. Kalau kebalikannya fotografer profesional, dia motret untuk cuan. Selama ini salah ya, seperti ini ya. Amatir dia amatir, padahal amatir itu orang kaya. Fotografernya hebat. Ada asosiasi fotografer amatir Indonesia. Itu orang kaya. Kalau profesional kayak kita, kayak kami ini, nggak tahu kalau masih ada. Kami kan kameranya di kantor. Sebenarnya hebat kami kameranya lensanya juga dari kantor. Karena nggak punya kamera sendiri. Bertahun-tahun kan nggak punya kamera sendiri. Begitu kita punya job dari luar, kita sewa melihat. Karena kebutuhan untuk sewa sama punya itu kalau untuk profesional itu lebih. Sekarang foto jurnalis. Apa bedanya dengan amatir, profesional dan jurnalis? Foto yang mempunyai cerita. Oke, apakah profesional nggak punya cerita? Kalau wedding? Iya, foto yang punya cerita, tetapi dia punya kode etik juga. Oke, kalau nggak ada kode etiknya gimana? Iya, tetap aja itu harus ada di. Harus, oke. Ada lagi? Yang lain? Ya. Orang yang teratur membuat berita. Orang yang secara teratur membuat berita. Oke. Ada lagi? Menjadi sumber berita. Menjadi? Sumber berita. Oke, menjadi sumber berita ya, bukan mencari sumber berita ya. Menjadi sumber berita. Oke, ada lagi? Lahir? Semuanya benar. Tapi yang harus digarisbawahi adalah foto jurnalis itu ada di bawah undang-undang jurnalistik. Jadi kalau kita sudah misalnya kan orang pemerintah bla 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 motek kalau nggak dilindungi oleh undang-undang ngapain? Ya kan? Kita juga nggak berani motek seperti ini kalau tidak dilindungi undang-undang jurnalistik. Kami dilindungi undang-undang loh. Jadi jangan main-main sama foto jurnalistik. Kalian boleh juga, tapi kami dilindungi oleh undang-undang jurnalistik. Cuma itu bedanya. Kalau hasil karyanya sama aja, fotografer biasa sama yang pakai handphone, smartphone, sama yang jurnalis, kalian mau bagusan kan fotografer biasa. Kenapa jurnalis itu kelihatan hebat? Oh, fotonya keren-keren. Kenapa? Karena foto jurnalis memiliki akses. Anda tidak. Ya. Coba kalau ke SEA Games atau nggak usah SEA Games lah. Thomas Cup Bercup, lapangan badminton yang kita bisa aksesnya atau sepak bola lah. Kita bisa melihat di belakang gawang ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa-biasa paling di ya. Ya, itu yang berkata. Pantesan fotonya bagus ya, iya. Ya. Anda punya akses. Yang kedua, meskipun mereka, tapi kita jangan mereka punya skill ya, kita semuanya punya skill lah, harus punya skillnya kita angkat Mbak. Mereka punya akses dan alat yang memadai. Memotret olahraga, memotret demo dan lain-lain. Itu alat juga mempengaruhi skill selain akses dan skill. Oke, bagaimana dengan citizen yang sedang kita omongkan? Ada yang tahu citizen? Jurnalisme warga itu citizen jurnalistik. Ada yang tahu?
Siti apa artinya Siti? Kota. Ini jurnalisme citizen, jurnalisme warga kota itu ya. Kalau bagaimana dengan di desa? Masa village jurnalistik, ya kan? Jadi saya juga ngerti siapa yang bikin wacana citizen jurnalistik itu cuma orang potret kok untuk orang-orang kota doang, orang desa kayak saya gimana ya? Iya. Jadi kita sekarang menyebutnya menjadi netizen jurnalistik. Ya adil lah, gendernya laki-laki, perempuan, orang yang kota, desa, mau kaya, miskin, semuanya bisa menjadi netizen jurnalistik menggunakan smartphone. Paling enak apa? Smartphone kita bisa lebih cepat. Jurnalis apakah tadi ada disampaikan kenapa kita lebih cepat dapat berita dari polisi ya? Sekarang ada yang lebih cepat dari wartawan ya, netizen itu. Iya kan? Sekarang lebih cepat. Wartawan masih ada macet-macetnya, netizen di situ sudah ada gambarnya. Ya. Dan itu semuanya rata-rata pakai handphone. Ada nggak netizen mengaku saya netizen jurnalistik dari Pondok Cabe? Oh, ada kebakaran di Pelumpang, oh iya. Kita kalah sama gambarnya sama yang ada di Pelumpang langsung. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, lanjut. Apakah pakai HP bisa menurut apa aja? Bisa. Kita ini sekarang belajar ini. Street, tahu street? Iya, saya tahu jalan. Street mau jalan. Street adalah foto-foto yang di jalan, urban, urban di stasiun atau di mana-mana seperti. Pernah lihat dari fotografer yang sampai tiara-tiara itu? Nah itu juga street juga. Street, kadang malam-malam di jalanan gitu. Ternyata bawa sositom sambil pakai gitar. Jadi bukan potret ternyata. Kemudian foto portret bisa nggak pakai handphone? Oh sangat bisa. Foto portret yang paling gampang adalah apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Foto portret. Ada yang tahu foto portret itu apa? Tentang manusia. Ekspresi manusia, wajah manusia, tokoh atau kita juga bisa kita anggap aja kita tokoh sendiri. Ada yang paling gampang foto portret? Selfie terus ya, foto 4x3, kali 4 pas foto ini. Tolong difotoin dong, nak, papa mau bikin paspor, dibuatnya merah, spread, gitu. Paling gampang itu. Dulu tahun 90-an ya, ke bawah, 2000 ke bawah kita mau tolong kirim pas foto 4x6, 3x4, 2 lembar untuk kebutuhan ijazah bla bla bla. Kita harus foto dulu dan cetak dulu di tempat. Sekarang pakai handphone, kita punya baju merah saja, backgroundnya tinggal ditempel, ya kan? Baju merahnya ditempel di dinding, cepluk, nah, tolong fotoin aku background baju merah, backgroundnya adalah merah, tinggal kita foto cepet, jadi foto 3x4. Nanti saya ajarin aplikasinya ya, di sini ya, biar gampang. Apalagi ibu-ibu ini kalau membuat meme, wah fotoku mau tak kasih tag, ya, oke, boleh, kita kasih. Kemudian foto food, makanan kuliner, ya kan, itu hobi, itu menjadi hobi. Dan bahkan saya sekarang mengkoleksi makanan-makanan yang ada di daerah. Terutama waktu COVID, kebetulan saya nggak ngajar fotografi kalau COVID ya. Saya ngajar guru-guru dari Sabang sampai Papua. Karena waktu COVID tidak bisa mengajarnya guru. Pada lockdown di rumah, saya mengajar tentang video pembelajaran menggunakan smartphone. Biar guru-guru bisa mengajar muridnya membuat video pembelajaran di rumah.
orang, 18 orang, saya ngobrol sama Pak kalinya, alhamdulillah. Jadi enak. Tapi dalam satu tempat ke tempat lain, saya mengabadikan makanan yang ada di sini. Saya belum sempat membuat bukunya, tapi fotonya masih tersimpan. Itu semua dengan handphone atau smartphone kita, dan semuanya adalah foto. Jadi kan, smartphone kita begitu penting. Kemudian landscape, tahu landscape kan? Makanan, tahu landscape kan? Kemudian produk. Dulu kesannya kalau kita motret produk, saya mau jualan UMKM saya, stripping saya. Kesannya aku butuh fotografer untuk motret produk ini deh. Kesannya kan kayaknya kita harus fotonya pro. Sekarang pakai handphone, tadi ada, habis ini ada alatnya. Sekarang kita motret produk hanya dengan handphone, dan itu dijual bebas. Iya, dijual bebas alatnya. Kemudian dan itu sangat mudah sekali. Next, event. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti memiliki keluarga. Apalagi saya, anak saya waktu lahir, waktu itu setelah dimandiin sampai sekarang kuliah, itu fotonya ada, itu momennya ada. Saya simpan semuanya dari tahun ke tahun. Itulah enaknya orang sekarang bukan handphone. Jadi smartphone bukan lagi sebuah, kita harus memiliki karya yang bercerita, tapi adalah memiliki sebuah karya yang memiliki legacy, turun temurun, sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa kita kenal. Itu dari anak saya waktu lahir sampai sekarang kuliah sudah ada fotonya. Kami lebaran setiap tahun pulang, kebetulan saya dari Temanggung, istri saya dari Wonosari kan, ke Gunung Kidul. Desa ini saya sering dari tanaman desa. Soalnya banyak, tapi belum ada yang dikasih saya. Jadi foto-foto lebaran itu selalu saya simpan setiap tahun. Neneknya istri saya sekarang usianya 112 tahun. Nenek istri saya kemarin udah diasinkan, Pak Jody meninggal. Pak Jody meninggal. Jadi ya apa-apa, kita kasihan juga kan. Kita kasihan sama bapak mertua yang nungguin. Bapak mertua saya itu entah paling 10 hari atau sebulan lagi. Tahun ini lah, udah 3 tahun tidak meninggal. Sampai saya tanya, Pak, mungkin Simbah ada kesaktian apa? Udah ada. Ya udah, nanti tunggu aja. Oke, gitu ya. Itu selalu saya berikan. Dari usia Mbak 98 atau 96 itu saya memotret dia sampai usia sekarang 112. Saya masih ada fotonya dia setiap tahun saya kesana. Saya pasti foto sama dia. Dan kemarin waktu dia masih bisa ngomong, saya tanya tentang pesan videoin Indonesia itu gimana dulu. Suatu saat kan jadi sejarah. Meskipun belum ada yang mengontrak tentang video-video itu dan lain-lain. Next. Wah, pesan di dalam genggaman ini juga bukan ini saya yang beli tadi. Smartphone itu kamera tercepat di dunia, iya. Jadi bukan shutternya atau cara dia mengcapture-nya, tapi fungsinya. Smartphone itu sangat cepat. Kita kalah selain dengan orang-orang yang ada di waktu itu. Tahu kejadian bom? Bukan Maria, bro. Sarina. Ada yang tahu? Tahu ya.
bel, kemudian Starbucks dulu, kemudian setelah Starbucks selang 1 menit 30 detik itu kemudian bom pospol. Ya, saya tahu detail karena saya ada di dalam Starbucks itu, saya lagi ngopi, bomnya meledak. Saya terpental. Saya bukan dalam rangka liputan, saya korban. Tadi malam saya cari-cari fotonya mana, tapi hadisnya nggak bisa dibuka. Kalau ada kan keren ya, lihat foto-fotonya, ada yang sininya berdarah, bule-bule, ada 2 bule itu dengkulnya berdarah, sempal gitu-gitu. Tapi itu tidak akan dapat foto-foto itu. Karena saya pertama, mungkin ya bisa dipastikan satu-satunya foto jurnalis yang ada di situ saya. Tapi kalau netizen banyak. Karena saya begitu meledak, sangat kental. Saya kira meteor, tapi saya langsung pergi. Lari saya sampai Saladan Pasifik. Lari kencang Saladan Pasifik, ini bom. Tapi saya berhenti sampai Saladan Pasifik. Aku kan wartawan, kenapa lari? Oh iya, aku balik lagi. Disitulah saya baru ingat kalau saya itu wartawan. Akhirnya momen itulah yang saya foto pakai handphone. Saya kan wartawan, aku kan wartawan. Oh iya, aku wartawan. Tapi saya juga korban. Gitu. Bergabung, ya. Alhamdulillah, bergabungnya itu 2 hari. Kemudian, alhamdulillah lagi saya masih selamat, ya. Dan selamat. Kemudian 15 menit kemudian banyak teman-teman dari HI itu kemudian fotografer jurnalis pada merapat, dan salah satu fotonya teman saya namanya Mas Ferry itu masuk dalam Adi Negoro, juara 1 foto Adi Negoro. Padahal saya yang pertama juga dapat, malah lebih dari saya. Saya kenapa tidak mengajukan? Saya dibuat loh fotonya, tapi saya bilang enggak. Saya nggak mengajukan ke Adi Negoro karena apa? Saya udah dikasih selamat, udah matur nuwun. Adi Negoro itu hadiahnya 50 juta. Kalau kita dapat itu, saya dikasih hidup, kesempatan hidup aja saya udah terima kasih. Apalagi kok saya, ya Allah tambah Adi Negoro, ya Allah tambah 50 juta. Padahal laptop saya diganti gatra, pecah kan? Laptop saya kan kelempar, MacBook saya diganti gatra. Jadi tadi itu, saya lagi ngopi-ngopi kok. Tapi diganti. Tapi informasinya, kejadiannya, detailnya saya lengkap. Karena saya di situ dan termasuk lengkap. Kemudian semua orang kini menjadi fotografer. Ya, kadang Bapak Ibu punya anak, anak saya kan fotografer, gitu kan. Kadang ada fotografer yang kita sudah menyewa, ini Bu, fotonya kayak gini. Mas, nggak usah gitu deh. Anak saya kan juga fotografer. Kita bisa menganggap mudah mengklaim orang menjadi fotografer, itu sepakat. Dan saya fotografer. Kemudian fotografi bukan alat, tapi cara melihat. Teman-teman, apakah kita motret itu harus menggunakan kamera atau dengan smartphone? Ya, kalau kita ada yang bisa menggunakan cara lain untuk menghasilkan karya foto, gunakan. Ada namanya kamera lubang jarum, pinhole, itu pakai kaleng susu juga bisa. Nanti di searching, kita nggak akan bahas di sini, di searching kan kamera pinhole itu apa. Sekarang banyak dijual belikan, padahal cuma pakai kaleng susu. Kemudian kekuatan gambar adalah dengan membangun persepsi dan opini. Jelas sekali di medsos sekarang beredar macam-macam foto yang harusnya A tapi dikasih tag bisa B, ya kan? Kemudian gambar itu bisa membuat rangkaian cerita. Tadi sudah ada foto esai ya, foto story ya, diajarkan ya. Itu paling enggak kita membuat foto esai itu minimal 3 ya, 2 atau 3 ya, 3 ya, 12
kita bisa membuat foto cerita. Nah, kadang peletakannya gimana? Kita sekarang, zaman sekarang ada sistem aplikasi yang menggunakan foto kolase, ya kan? Nanti satu frame di Instagram itu bisa 2 foto juga bisa. Nanti saya ada aplikasinya. Tapi di Instagram postingannya 2 postingan sekaligus atau 3 atau 10 lebih bagus. Jadi narasinya harus kuat, ceritanya harus kuat. Itulah yang dimaksud dengan storytelling. Next. Kenapa smartphone cukup? Wah, kenapa ya? Oh, saya nggak lihat. Oh ya, karena smartphone sekarang sensornya makin sensitif. Iya, alatnya. Kenapa sering terjadi ya? Kita motret pakai kamera. Ada yang sering motret pakai kamera? Ada? Banyak ya? Tapi begitu pakai handphone, kok bagusan handphone ya? Gitu. Ada yang rasa gitu nggak? Saya juga loh. Tapi kadang malu kalau ada tokoh yang kita foto pakai handphone. Tokohnya, bos, kok pakai handphone sih? Saya pernah kok waktu setahun lalu motret direktur Pertamina di Surabaya. Saya bawa ke Tugu Pahlawan. Salah satu direksinya, apaan mas pakai kamera kecil gitu, mirrorless gitu. Padahal kan yang penting hasilnya ya. Tapi mereka senangnya ya kameranya gede, baterainya 2 slot, lensannya lebar gitu. Terus kita motretnya dari jarak sekian kilo gitu. Maksudnya mungkin gitu. Tapi di foto pakai kecil-kecil gitu saya mas, besok aku jangan foto pakai kayak gitu, pakai kamera kecil. Itu aja pakai kamera mirrorless loh. Apalagi saya pakai handphone, lebih tidak dibayar saya. Gitu. Jadi kenapa sekarang handphone lebih bagus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini penting, harus kita tahu. Bukan itu job bapak-bapak lah. Job yang tadi. Ada yang tahu nggak? Handphone kenapa sekarang sensitif dan lebih yang sensitif itu lebih tajam? Fiturnya betul, iya. Langsung loh, itu nggak sensitif itu. Itu adalah praktis dan cepat. Sensornya sensitif karena setiap beberapa bulan diupdate oleh produsen. Saya juga kayaknya kopi dulu. Betul, bapaknya udah kopi dulu ya, saya juga kopi. Jadi produsen handphone itu selalu mengupdate selama 6 bulan, 3 bulan di-review dulu. Jadi handphonenya kenapa kok sekarang diupdate? Karena penjualan kamera orang di Indonesia apalagi yang beli kamera setiap bulannya sama yang beli handphone lebih banyak yang beli. Lebih banyak yang beli handphone. Karena kamera itu paling setahun, 2 tahun ganti. Itu pun kalau punya duit. Kalau handphone kadang udah iPhone ini deh, iPhone ini deh. Ya. Saya aja belinya tak buat kuliah S1, S2. Saya nggak S3 karena udah kelas sama Samsung udah S24. Saya mau kuliah S3 udah lewat jauh. Samsung udah S24. Kemudian smartphone itu adalah praktis tadi. Kita motret langsung jadi kirim. Tapi kalau kamera langsung kirim juga bisa. Ada kamera Samsung yang pakai Samsung ada lensanya itu ada, tapi nggak banyak yang punya. Tapi kalau kamera yang DSLR itu masih harus smartphone belum ke sini. Meskipun dia pakai WiFi atau Bluetooth,
dalam rubrik foto atau ada berita di bawahnya yang harus menggunakan foto pengganti yang bagus. Jadi handphone, smartphone lebih cepat, praktis dan efisien. Kemudian AI bantu hasilkan foto stabil dan tajam. Iya, jadi kalau saya bilang saya resah dengan AI, enggak juga, karena saya juga butuh. Gitu. Kita juga nggak bisa, kita nggak boleh alergi dengan AI. Meskipun itu juga secara pertanggungjawaban kita belum ada aturannya ya untuk AI dan lain-lain. Tapi kalau resah iya, karena banyak yang semakin bukan kelewatan, tapi semakin brutal menggunakan teknologi AI. Tapi kalau AI itu dipergunakan sewajarnya, semestinya, itu sangat bermanfaat. Dan kadang saya menemukan dan saya harus membuat misalnya buku, Mas kalau foto ini di reproduksi jadi bagus. Sekarang mau nggak mau harus pakai AI, ya kan? Karena biaya untuk repro manual sama dengan biaya repro dengan AI lebih murah pakai AI. Itu yang gratisan, Pak. Repronya apa? Itu yang gratisan. Saya pun juga gratisan. Saya ini juga pencinta gratisan semua di sini. Dan untuk mengupskill, memperbesar fotonya itu juga bisa di AI. Jadi foto yang kecil bisa dilebarin menjadi poster gitu, bisa pakai AI. Tapi usahakan yang berbayar ya. Paling enggak ya, paling cuma 90.000. Kemudian jadi tajam. Foto saya kemarin, foto ini kayaknya fotografer profesional, kayaknya kelihatannya gesturnya kayaknya kayak fotografer profesional. Tapi motret kemarin masih nggak fokus, Pak. Masih ada yang nggak fokus. Cepat nggak fokus. Wah, baru ketahuan di Jakarta ini nggak fokus foto ini. Kita tempelkan AI, wih, jadi fokus nih. Hebat sekali teknologi. Nah, kita mau jadi fotografer yang idealis atau apa ya, kalau lawannya idealis? Oportunis ya kan? Kalau saya kan membela yang bayar, bukan membela yang tidak bayar. Begitu. Jadi saya nggak peduli, yang penting tidak bukan bayar, yang penting klien juga puas gitu kan. Ujung-ujungnya dibayar juga. Next, betul. Kenapa smartphone cukup? Mobile, pasti mobile. Smartphone kita itu diteteng kemana-mana. Ringan. Ada yang masih pakai iPad? Nokia? Ada yang 3310, C25, simpen? Udah ada ya, Pak? Oh, udah ada ya. Ada yang udah ada ya, 3310 ya. Pokoknya smartphone itu lebih kemana-mana. Next, ini prinsip aja. Ini contoh. Jadi kalau kita bermain fotografi meskipun dengan lighting, ada komunitas yang menggunakan komunitas foto memakai lighting dan dia belajar mana rim light lah, headlight lah, mana shadow lah, side light lah. Nah, ini kita yang mudah-mudah aja dulu. Nanti malah bingung. Malah gak jadi arisan kalau malah mikirin cuma cahaya doang. Intinya cahaya itu ada 3 doang. Intinya yaitu front depan, ya kan? Cahayanya yang lagi dari depan itu mataharinya atau cahaya dari depan. Ini front. Matahari dari depan. Kemudian mataharinya dari belakang tuh, dari sana, ya kan? Wah, berarti kalau mataharinya dari belakang kita nggak bisa motret, Mas. Jadinya gimana? Ya gelap tuh, ya kan? Terus solusinya gimana biar nggak gelap? Tambah 1. Tapi ada
biarin mataharinya di belakang, saya buat siluet kayak gambar yang padang tadi. Itu sinar mataharinya dari belakang objek. Jadi kita, oh ternyata ada juga orang-orang yang menginginkan gambar yang matahari atau cahayanya dari belakang. Bukan cuma kita, oh ternyata banyak yang menginginkan. Iya, dan itu adalah strategi fotografi. Meskipun pakai smartphone, caranya sama. Bagaimana kalau yang di belakang tapi sininya pakai yang sininya kok gelap tuh? Karena biar terang, ya biar terang. Kadang mas backlight ibu-ibu kalau kondangan gitu, mas kalau fotoin backlight nggak mas, backlight nggak? Padahal ibu itu nggak tahu backlight itu apa. Mas backlight nggak? Kita kan ketawa apa tadinya dari sana, kok ibunya bisa bilang backlight. Iya kan kalau di arisan gitu kan, atau di kondangan itu, mas kalau fotoin dong. Terus ibu-ibunya biasa bilang backlight nggak? Apa? Ya paling ibunya juga pernah rame-rame gitu. Kalau backlight kita langsung tembak dari depannya, bukan bawahnya, depannya objek. Namanya fill. Kalau dari depannya namanya fill in. Jadi kalau ibu ada backlight, flashnya dinyalain di handphone itu. Ya, besok kalau ada di sana seperti itu ada lampu, ibu foto dari sini, kok ada lampu di belakangnya, nggak masalah. Flashnya dinyalain, itu namanya fill in. Biar muka kita jelas, iya kan? Kalau flashnya kita nggak nyalain, ya kita deket bu. Tergantung harga handphonenya sih. Merek handphonenya sama harga handphonenya. Oke, itu ya. Jadi kalau di kalangan fotografer ada namanya golden hours. Cahaya yang emas, cahaya yang bagus. Katanya sih jam 5 sampai jam 7. Tapi setelah saya praktekkan, tidak juga. Kenapa? Karena jam 5 sampai jam 7 saya belum bangun. Jadi ketika kita praktekkan, katanya golden hours saya itu jam berapa? Jam 5 sampai jam 7. Wah, bohong. Saya modal nggak jam segitu. Jam berapa? Jam 10. Karena saya bangunnya jam 10. Jadi kualitas cahaya yang bagus itu ada di jam 5 sampai jam 7. Itu yang paling bagus. Tapi ya kalau nggak dulu ya. Kalau nggak dulu. Kemudian kalau sore jam 6 sampai jam 4 sampai jam 6. Tapi paling bagus adalah jam 17.30. Saya sudah membuktikan. Saya selalu tunggu jam 17.30. Gimana lagi cahayanya agak di setengah 6 pagi. Ini agak jam setengah 6 sore. Yang menarik itu karena kualitas cahaya, saya nggak tahu ya bagaimana Tuhan kita menciptakan material cahaya itu kok bisa pas gitu. Next, ini bapak-bapak, jadi kalau yang depan adalah front light, kemudian yang tengah adalah backlight, jadinya hitam ya kan. Nah, kalau backlight ditambah fill in, ditambah cahaya di depannya menjadi jelas, ya, itu fill light. Next, sampai jam berapa kita? Kita sampai jam berapa Pak ini? Aku aja ya. Pokoknya terserah kita ya kan. Kita kan jamaah smartphone-nya. Iya. Jamaah smartphone-nya. Satu lagi, masih beberapa. Ini salah satunya adalah kita meskipun pakai smartphone adalah komposisi. Komposisi itu ada beberapa. Tidak terlalu bagus, ternyata setiap beberapa bulan makin baik. Jadi itulah kenapa kita semua bisa menjadi fotojurnalis. Apalagi teman-teman sekalian menjalankan peran-peran itu semua di media komunitas,
di media-media ormas, di akun-akunnya masing-masing begitu. Jadi itu pembelajaran yang kita dapatkan tadi luar biasa. Dan ternyata dari rasio gambar tadi juga kalau saya lihat selain rule of third, ada juga kayak golden ratio dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan rule of third banyak sekali yang bisa kita terapkan gitu ya teman-teman. Nah, dari situ terus kemudian juga bagaimana menangnya smartphone ini ternyata kecepatan. Tinggal bagaimana kita punya insting jurnalisnya itu bisa diaktifkan lagi. Mungkin teman-teman sekalian kalau waktu liputan ada kejadian-kejadian tertentu, jangan mau kalah istilahnya sama bapak-bapak yang kadang-kadang viral di medsos ketika nge-video kejadian-kejadian di jalan misalnya, atau ada yang menarik misalnya ada kejadian hujan, terus kemudian ada angin dan seterusnya. Nah, yang semacam itu mungkin kita tinggal mengaktifkan atau melatih bagaimana insting jurnalis kita digabungkan dengan kemampuan fotografi, pemahaman fotografi, insya Allah akan jadi foto yang tidak kalah menariknya. Mungkin tidak sebagus kamera, tetapi tetap punya segmennya masing-masing dan juga luas, bisa berdampak banget dan bisa dipakai di medianya teman-teman semua. Mungkin itu saja, tanpa berpanjang lebar lagi, materi ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sandra. Selanjutnya penyerahan cendera mata dari Sekretaris Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum Kampus Muhammadiyah Ibu Rosa kepada Bapak Malik. Silakan. Ngambil foto, nggak ngambil foto Pak. Jatuh piala Oscar ini. Ya, oke, foto dulu Pak. 1, 2, 3. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Oh, dia Pak Malik ini profesional fotografi ya Pak? Dosen juga. Mau foto bersama Di itu ada di undangan ada namanya kan lengkap. bersama Pak Edi dan Ada ya? Ariwan, bersama Bu Rosa juga, dan semua rekan-rekan. Di bawah aja ya seperti tadi ya Pak, yang mengambil gambar di atas, kita di bawah. Saya potong lagi Pak. Monggo Bapak Ibu bisa merapat ke depan untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang di belakang bisa di depan kita foto bersama. Baik, merapat semua ya Bapak Ibu ya. Ya, rapat. Mungkin yang di samping-samping bisa ke tengah agak berlutut juga bisa. Harusnya ada background. Oke. Ada TV itu. Masuk semua nggak ini Mas Mbak? Masuk. Oke. 1, 2, 3. Gaya bebas. Ganti gaya. Ini 7 kebiasaan aja, 7 aja. 7. Pakai tangan kiri. 7 kebiasaan anak Indonesia Kita hebat. kanan kayaknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Literasinya? Oke, boleh literasi L. Iya. Yo, 1, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikan aplaus dari kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian kegiatan fotografi dan masih kemudian komunitas pertama hari ini. Semoga
Bareng ya. Ya. Mbak itu